Halo guys, selamat datang di channel Rudy Anto Saputra. Channel ini secara khusus membahas tentang seputar YouTube. Bagi teman-teman yang channelnya semakin berkembang dan sudah monetize dari memperhatikan video-video di channel ini, saya ucapkan selamat, dan bagi teman-teman yang masih baru, semoga bisa segera menyusul. Teman-teman yang mampir ke YouTube saya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan ide-ide baru, tips, dan update dari saya ya guys. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya Rudy Anto _Saputra ya. Kalau sudah, kita lanjut ke video, let's go. Ada beberapa kesalahan yang paling sering dilakukan oleh YouTuber pemula, yang mana dampak dari kesalahan ini bisa berakibat sangat fatal, yaitu sepi penonton, channel tidak berkembang, gagal monetisasi, dan dalam beberapa kasus channel bisa dihapus tanpa ampun oleh YouTube. Untuk pemula, hal ini wajar-wajar aja ya guys, karena masih baru, belum punya cukup informasi terkait aturan-aturan dan cara kerja YouTube. Oleh karena itu, di video ini saya akan membagikan pengalaman saya agar kesalahan-kesalahan yang pernah saya alami tidak terjadi kepada teman-teman sekalian. Kesalahan yang pertama yaitu pelanggaran terkait dengan copyright atau hak cipta. Pelanggaran copyright atau hak cipta dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah reupload, dan yang kedua adalah mengambil media atau material yang memiliki hak cipta. Saya jelaskan satu persatu. Untuk reupload adalah kita mengupload video orang lain tanpa izin, tanpa persetujuan, baik itu video secara full maupun video yang dipotong-potong. Jadi misalnya kita punya ide, akan tetapi kita malas bikin video atau tidak tahu cara membuatnya. Kita tiba-tiba nyomot video orang lain guys, untuk kita upload ulang atau kita potong-potong videonya, kemudian kita upload ulang bagian-bagian yang menarik. Itu termasuk pelanggaran copyright atau pelanggaran hak cipta. Teman-teman, itu sangat tidak diperbolehkan oleh YouTube, itu sangat berbahaya guys, dan jangan ditiru ya guys. Kemudian pelanggaran yang terkait copyright yang kedua yaitu mengambil material atau media milik orang lain yang berhak cipta tanpa izin. Contohnya, kita membuat sebuah konten yang isinya itu tentang informasi, akan tetapi gambar kemudian audionya kita ambil di internet dan kita nggak tahu kalau ternyata media tersebut mengandung hak cipta, dan tentu itu sangat tidak diperbolehkan oleh YouTube ya guys. Banyak sekali saya mendapatkan keluhan-keluhan dari teman-teman. Saya membuat video sendiri loh, dari ide saya sendiri juga, tapi kok masih kena pelanggaran. Karena banyak yang nggak sadar atau karena kurangnya informasi, teman-teman kita ini mengambil bahan baik itu gambar ataupun audio dari internet. Karena perbedaannya itu sangat tipis teman-teman, jadi di internet itu ada media yang bebas copyright dan ada yang berhak cipta juga teman-teman. Artinya kita bisa menggunakan untuk konten kita. Ada juga media atau material yang berhak cipta, kita harus membayar atau membeli terlebih dahulu baru bisa menggunakan dari material tersebut teman-teman. Jadi perbedaannya tuh sangat tipis guys. Di video selanjutnya nanti saya akan menjelaskan secara detail tentang copyright. Jadi teman-teman tidak was-was lagi, tidak takut lagi jika harus mengambil media dari internet. Saya akan menjelaskan konten-konten di internet yang boleh digunakan dan tidak boleh digunakan, karena perbedaannya itu sangat tipis sekali. Oleh karena itu, pemahaman tentang copyright ini sangat penting sekali ya guys, supaya tidak terjadi pelanggaran yang akan berakibat fatal terhadap channel teman-teman. Kemudian kesalahan yang kedua yang sering dilakukan oleh YouTuber pemula adalah mengupload jenis konten yang dilarang. Mungkin dari beberapa teman-teman ada yang bertanya, emang jenis konten apa sih yang dilarang? Ada banyak sekali teman-teman, secara garis besar ada 5 kategori. Antara lain konten jenis penipuan, konten sensitif, konten kekerasan atau berbahaya, konten tentang barang-barang ilegal, konten misinformasi atau tentang hoax. Jadi teman-teman perhatikan lagi kontennya, jangan sampai membahas kelima itu ya, yang namanya pelanggaran pedoman komunitas atau kebijakan YouTube, dan resikonya terburuk apabila kalian melanggar kebijakan jenis yang saya sebutkan tadi di atas, yaitu konten kita bisa dihapus tanpa pemberitahuan dari YouTube teman-teman.
Kesalahan yang ketiga yaitu menonton video sendiri, baik itu channel yang sudah mau monetisasi maupun yang belum dimonetize. Jika kita menonton video sendiri untuk channel yang belum dimonetize, yaitu tidak akan memberikan sanksi apa-apa, akan tetapi hanya akan berpengaruh terhadap grafik channel kita sendiri guys. Misalnya saya baru saja mengupload channel saya belum monetis, kemudian saya menonton video saya sendiri menggunakan aplikasi YouTube atau menonton langsung di youtube.com. Saya tidak menonton sampai tuntas, nggak sampai 1 menit kemudian saya close. Maka YouTube menilai bahwa video kita itu kurang menarik oleh penonton ya guys. Padahal kita mungkin buru-buru mau melakukan apa gitu ya. Jadi kalaupun kita mau menonton video kita sendiri untuk channel yang belum monetis, itu bisa menonton sampai full supaya tidak berpengaruh kepada nilai retensi penonton. Dan bagi channel yang sudah monetis, jika menonton video sendiri di YouTube secara langsung, maka resiko terburuknya adalah channel kita dicabut iklannya guys. Jadi sangat disayangkan sekali ya, karena terkadang kita itu pengen melihat penampilan iklan di video kita itu seperti apa. Ketika orang-orang menonton video kita, itu iklan yang muncul apa sih, itu kadang kita penasaran dan kita membuka YouTube baik melalui aplikasi maupun browser. Jadi bagaimana solusinya jika kita ingin melihat atau mereview video yang sudah kita upload teman-teman? Bisa menonton melalui YouTube Studio seperti ini ya, studioyoutube.com. Jadi teman-teman login dulu ke YouTube Studio, kemudian pergi ke bagian konten atau upload konten channel. Selanjutnya pilih video yang ingin ditonton. Misalkan saya klik saja, kemudian pilih tanda pensil di sini, klik saja. Nah, nanti di sebelah kanan pojok kanan atas di sini ada tampilan video kita. Bisa menonton dari sini, tinggal play saja, nanti kita bisa menontonnya secara full ya teman-teman. Sekali lagi, untuk menonton video kita sendiri baik untuk channel yang sudah monetis maupun yang belum monetis, untuk lebih amannya kita menonton lewat YouTube Studio. Karena YouTube Studio ini memang diperuntukkan untuk kreator. Jadi kita bisa menonton video di sini walaupun channelnya sudah monetis. Kemudian kesalahan yang keempat yaitu tidak ada konsep. Konsep itu apa sih? Konsep itu adalah rencana atau rancangan. Tanpa membuat konsep terlebih dahulu, maka video yang kita hasilkan itu kecil kemungkinannya bisa berkualitas atau menarik untuk penonton. Jadi sebisa mungkin dalam membuat video, teman-teman harus menyusun atau merancang konsep yang terlebih dahulu videonya. Mau tentang apa, kemudian hal-hal menarik yang harus dieksplor apa, kemudian alurnya itu bakal seperti apa, dan lain sebagainya teman-teman. Kemudian kesalahan yang kelima yaitu tidak melakukan riset. Saya sering sekali mendengar pernyataan dari kreator-kreator yang mengatakan untuk bisa sukses di YouTube kuncinya yaitu kita rajin upload. Pokoknya yang penting rajin upload aja. Kalau bisa upload setiap hari, jam sekian, jamnya itu harus sama. Dan teman-teman bisa melihat sendiri pada kenyataannya banyak sekali channel-channel yang rutin upload setiap hari, tapi viewersnya itu sepi penontonnya. Itu sepi, kenapa bisa demikian? Kalau emang kata kuncinya adalah rajin upload setiap hari, harusnya penonton kita ramai viewersnya, kita tinggi, harusnya seperti itu ya. Tapi kenyataannya banyak channel-channel yang sudah rajin upload tetapi saja tetap sepi viewersnya teman-teman. Jadi kesalahan utamanya menurut saya pribadi, ya sekali lagi ini menurut saya pribadi dan menurut pengalaman saya pribadi, apabila konten kita sepi itu adalah salah satunya penyebabnya itu adalah tidak melakukan riset ya teman-teman. Contoh lainnya, misalnya teman-teman membahas atau mengupload sebuah video tentang bagaimana membuat keripik pedas misalnya, dan video itu viral mendapatkan jutaan tayangan, jutaan views. Nah, karena tidak melakukan riset, teman-teman hanya ingin membuat konten serupa, mengulang di berikutnya, di videonya selanjutnya membahas tentang keripik pedas lagi, dan selanjutnya keripik pedas lagi. Lama-lama penonton akan bosan dan akan meninggalkan channel teman-teman. Meskipun tidak akan subscribe, akan tetapi mereka akan semakin malas menonton channel yang
topiknya sama, terus pembahasannya sama, terus ada dampak terburuknya, penonton bisa unsubscribe ya teman-teman. Jadi kita harus melakukan riset teman-teman, apa sih yang lagi trending sekarang. Kalau misalkan kita nggak mengejar trending, kita bisa mencari apa sih hal yang unik atau yang berbeda dari channel-channel yang lain gitu. Kembali ke contoh yang tadi, misalkan teman-teman pernah mendapatkan jutaan view dari konten membuat keripik pedas. Nah, di konten selanjutnya teman-teman bisa mengekspor tentang keripik pedas, akan tetapi jangan keripik pedas lagi teman-teman, yang lain lagi teman-teman. Mungkin keripik manis, mungkin bahan keripiknya atau yang lainnya. Ya, jadi kita harus terus melakukan riset di channel-channel lain, di channel-channel yang serupa dengan topik channel kita. Itu apa yang rame dipantau, kita curi idenya, nggak apa-apa. Di YouTube itu bebas mencuri ide orang lain, yang penting nggak re-upload, nggak nyomot media atau audio orang lain. Itu aman ya teman-teman. Sekali lagi lakukan riset teman-teman. Kesalahan yang kelima yaitu tidak melakukan optimasi. Boro-boro optimasi. Ngerti apa itu optimasi saja enggak mas? Ya wajar teman-teman, untuk pemula itu wajar banget. Saya juga dulu pokoknya rekam posting main quantity. Katanya quantity is a king, quality is a queen. Biasanya setuju sih, artinya kualitas adalah raja, kuantitas adalah ratu. Akan tetapi itu hanya berlaku jika konten kita sudah berkualitas, maka ada ratu gitu ya. Jadi saya melihat banyak sekali youtuber pemula itu yang dalam mengupload video itu tidak melakukan optimasi, bahkan tidak melakukan optimasi untuk channelnya, tidak mengisi kata kunci, salah memilih kategori, thumbnail dan judulnya tidak menarik, bahkan katakan tulisan thumbnailnya dengan background thumbnailnya tidak terbaca. Optimasi itu kan artinya memaksimalkan, ya mengoptimalkan experience penonton dalam menonton channel kita atau menonton video kita. Usahakan setelah optimasi kata kunci, kategori, metadata, meta teks, itu juga lakukan optimasi untuk thumbnail, kemudian kualitas video, kualitas audio, semua harus dioptimasi teman-teman. Kemudian kesalahan yang keenam yaitu membeli penonton palsu. Loh mas, kok ada penonton palsu? Artinya seperti apa? Artinya kita membayar orang untuk menonton video kita, kita membayar orang untuk mensubscribe channel kita membayar orang untuk berkomentar di video kita. Itu termasuk beli penonton ya guys. Lah gimana mas kalau kita nggak beli ramai dan mencapai syarat monetis? Pertama begini teman-teman, aktivitas beli penonton seperti ini itu yang pertama dilarang oleh YouTube. Ya, jadi kita pikirkan resikonya dulu. Jika ketahuan, kemungkinan terburuknya oleh YouTube akan menghapus channel kita. Jadi di sini ada resikonya gitu ya guys. Saya juga pernah teman-teman dulu membeli subscriber, membeli view supaya saya bisa cepat monetis. Ya, bisa cepat daftar partner YouTube. Ya, sah saja sih. Sekali lagi saya tidak melarang teman-teman untuk melakukan hal ini. Akan tetapi saya sangat menyarankan sebaiknya jangan teman-teman, karena apa, pertama saya sudah melakukan ketika channel kita sudah monetisasi. Dari membeli subscriber seperti ini, channel kita itu susah banget untuk berkembangnya teman-teman. Ya gimana ya, yang subscribe adalah orang-orang bayaran, dan yang views video kita adalah orang-orang bayaran, bukan orang yang benar-benar berminat dengan video kita. Artinya walaupun kita sudah monetize, kita sudah memiliki subscriber dan 4.000 jam tayang, kita harus memulai dari nol lagi. Bayangkan ya, kita harus memulai dari nol lagi, membangun dari awal lagi, karena kita sama saja dengan memiliki dari nol subscriber. Akan tetapi sekali lagi ini saya kembalikan ke teman-teman, jika memang ingin menempuh jalan ini dengan alasan-alasan tertentu, silakan. Karena di dunia online itu teman-teman nggak ada satupun garansi yang bisa memberikan jaminan bahwa cara ini akan berhasil, cara itu dan tidak akan berhasil. Itu kembali lagi terhadap prinsip dari teman-teman. Semua intuisi kita yang menentukan, pengalaman-pengalaman kitalah yang akan membantu untuk mencapai keberhasilan itu ya. Sekali lagi, mungkin dengan teman-teman mencoba sesuatu yang baru, yang berbeda, teman-teman akan mendapatkan pelajaran. Dari situ bisa dijadikan bekal untuk melangkah lagi di hari yang akan datang. Gak apa, coba saja teman-teman. Tapi saya sudah menjelaskan ya. Jadi keuntungannya kita bisa monet cepat karena kita bisa mendapatkan subscriber yang banyak teman-teman. Dampak buruknya, resikonya yang pertama, channel kita bisa dihapus.
karena ini dilarang oleh kebijakan YouTube. Yang kedua, sangat susah untuk mengembangkan channel hasil beli subscriber seperti ini teman-teman. Sederhananya, hampir saja tidak pernah menemukan channel-channel gede, channel besar dari YouTube lakukan cara-cara seperti ini teman-teman. Cara-cara seperti ini ya teman-teman, meskipun sekali lagi saya juga pernah melakukannya dulu ketika sudah jenuh gitu ya. Subscriber nggak nambah-nambah, jam tayang juga segitu-gitu aja. Sedangkan saya pengen cepat bisa monet, pengen cepat menghasilkan. Ternyata setelah beberapa waktu berjalan, saya memiliki kesimpulan bahwa yang organik tetaplah yang terbaik teman-teman. Oke teman-teman, itu kesalahan fatal yang paling sering dilakukan oleh YouTuber pemula. Semoga kedepannya channel yang teman-teman bangun itu terhindar dari kesalahan-kesalahan yang saya sebutkan ini agar bisa dimonetis, agar bisa berkembang lebih cepat dan lebih sukses lagi. Itu doa saya untuk para subscriber Rudianto Saputra, termasuk juga para viewersnya ya. Saya doakan hal yang sama tapi khususan untuk para subscriber. Makanya bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu biar mendapatkan vibrasi positif dari saya. Karena saya itu selalu menebarkan vibrasi yang positif teman-teman untuk orang-orang terdekat saya, meskipun nggak bisa membantu secara langsung ya teman-teman. Setidaknya saya sudah menebarkan energi yang positif gitu ya. Ini membedakan channel ini dengan channel yang lain. Channel-channel tutorial yang lain itu hanya memberikan teori, memberikan teknis-teknis saja. Tapi di sini saya memberikan energi gimana teman-teman tuh bisa bangkit, teman-teman bisa memiliki keyakinan lagi, karena YouTube ini akan hanya teknis, sebenarnya bisa dipelajari oleh siapapun. Kesimpulannya, silakan subscribe channel Rudianto Saputra ini supaya teman-teman tidak ketinggalan ide-ide baru, tips dan informasi penting selanjutnya. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.